Halo Capricorn, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya ini bacaan untuk Capricorn Sun, Moon, and Rising Venus Sign ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk mohon maaf ya, karena ada keterlambatan upload karena kesibukan ya teman-teman Capricorn ya. Tapi yang pasti minggu ini bacaan untuk teman-teman Capricorn akan tetap bisa dinikmati sama-sama mulai besok ya. Lalu kemudian, oke, kita masuk saja ke pergerakan planet ya minggu ini 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Yang pertama di sini ada Merkuri masuk di Cancer ya di 1 Juni 2026 kemarin. Ini perpindahan gaya komunikasi ya dari yang semula di Gemini gitu ya, itu mengandalkan komunikasi yang dimana kita komunikasi cepat, terus kemudian intelektual, lalu kemudian logis, tajam gitu ya, dan berpindah ke gaya komunikasinya Cancer gitu ya. Gaya komunikasinya Cancer di sini adalah yang lebih hearty energy ya. Di sini diselimuti oleh feelings gitu ya. Kalian di sini akan lebih pada mengedepankan emotional intelligence ya, penggunaan emotional intelligence, intuisi, lalu kemudian kalian juga mungkin akan semakin apa ya, seperti energi-energi nostalgic gitu ya. Dengan adanya Cancer di sini itu orangnya sangat nostalgic sekali, dia keras di luar tapi sebenarnya sangat lembut ya di dalam itu. Dan ini memang waktunya untuk berbicara dari hati ke hati ya, teman-teman ya, dengan seseorang yang ada di sekitar kita. Dan ini kita harus hati-hati, terutama bagi orang-orang yang kita sayangi ya, karena di sini nanti kita akan lebih mudah tersinggung ya. Jadi pelan-pelan saja dalam berkomunikasi, dengarkan isi hatinya dan komunikasikan dari hati ke hati dengan cukup ya pelan-pelan ya, karena ketika nanti kalau tersinggung tentunya ya kembali lagi Cancer ya, ketika dia dikejar dia akan lari ke samping ya, gerakannya kepiting itu kan gitu ya, jadi dia akan lebih menarik diri nantinya ya, jadi hati-hati. Lalu kemudian yang kedua di sini ada ya persiapan masuknya Venus Jupiter conjunction ya di Cancer juga teman-teman ya, di water sign, water based energi di sini. Tapi di sini eksak waktunya itu di 9 Juni, teman-teman. Masih minggu depan, tapi kita masih sudah bisa merasakan energinya karena Jupiter di sini adalah planet yang sangat besar ya, teman-teman ya. Dan di sini Jupiter, semua yang disentuh oleh planet Jupiter itu nanti akan expand ya, akan mengembang, akan apapun itu eh, ber apa ya, berlipat ganda energinya ya. Itu. Jadi di sini Jupiter di sini adalah planet of expansion, luck and wisdom ya. Jadi kita akan semakin beruntung di situ. Dan Venus di sini adalah love, art and money. Jadi intinya di sini terkait relasi ini akan semakin dipererat gitu ya. Lalu kemudian kita akan tertarik untuk hal-hal yang berbau-bau seni. Lalu kemudian kita juga akan semakin berkelimpahan gitu ya, karena Venus di sini juga planet uang gitu ya, planet abundance. Jadi kita nanti akan semakin menghangat ya relasinya apapun itu ya. Dari pertama kita Merkuri masuk di Cancer itu diawali dengan komunikasi-komunikasi yang hangat, dan di sini semakin ngarah ke 9 Juni itu kita akan semakin apa ya, loving energy itu akan semakin meningkat gitu ya. Jadi keharmonisan dalam berkeluarga, dalam berelasi itu akan semakin tercipta gitu ya. Nah, kemudian energi yang ketiga di sini itu pergerakan planet yang ketiga di sini adalah ya, kemarin kita di 27 April sudah merasakan ya ketika Uranus masuk di Gemini. Cuman uniknya, dan ini masih berlangsung ya teman-teman sampai sekarang, itu uniknya di sini ada sebuah uh, penempatan planet di mana Uranus di Gemini ini membentuk sudut square bersama kutub utara dari bulan, di mana ketika ada dua planet di sini atau dua benda langit yang membentuk sudut square itu akan menimbulkan yang namanya energi ketegangan ya. Jadi di sini nanti akan ada percepatan energi, dan di sini kita akan semakin terbebaskan ya secara mental gitu. Jadi nanti akan semakin kita itu semakin bodoh amat sama apa yang sudah mengikat kita. Kita akan semakin
terdorong untuk terjun bebas ya, intinya tanpa melihat resiko apapun itu ya. Karena kita sudah melihat apapun yang ke depan yang kita inginkan ini membuat kita bahagia, dan itu kemarin sudah diawali dengan full moon di Sagittarius ya, di mana full moon di Sagittarius di sini mengiluminasi semua hal yang mengikat kita gitu ya. Jadi rantai-rantai dan ikatan-ikatan itu semua akan terlihat sehingga kita bisa melepaskannya dengan mudah gitu ya. Itu. Oke, mari kita tapping energi to Capricorn energy for this week. Mohon bantuan semesta. Energi yang paling utama untuk teman-teman Capricorn di sini. Minggu 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Oke, terima kasih. Capricorn, kalian mendapatkan Seven Chakra, Archangel Uriel. Ya, ini crown chakra ya, teman-teman. Seven chakra di sini ada crown chakra, di mana ini adalah chakra yang sangat membantu kita untuk berhubungan langsung dengan semesta gitu ya. Dari insight-insight, awakening itu semuanya bersumber dari crown chakra ini ya, teman-teman ya. Revelation apapun itu yang disadarkan oleh semesta gini ya, melalui mungkin teman-teman di sini melakukan meditasi atau kegiatan spiritual apapun gitu ya, itu nanti akan semakin dibantu oleh semesta. Penyampaian informasinya apa-apa saja yang harus kalian lakukan dan insight apa yang kalian dapatkan di sini ya. Jadi saya merasakan adanya energi the judgment gitu ya, energi the sun, lalu kemudian high priestess sangat kuat sekali di sini ya. Terkait crown chakra di sini intuisi, hubungan langsung dengan semesta ya. Itu. Oke, mari kita lihat kondisi untuk teman-teman Capricorn di sini dengan energi Seven Chakra Archangel Uriel. Mohon bantuan semesta. Informasi apa yang hendak engkau berikan? Lalu kemudian kondisi apa yang terjadi pada teman-teman Capricorn saat ini? Oke, mohon bantuan satu kartu. Capricorn, kalian mendapatkan vibes di sini ya, vibrasi, sensing something unexplainable, feeling, listening to intuition ya, sangat selaras sekali ya di sini ya dengan Seven Chakra Archangel Uriel di sini ya. Jadi kalian di sini seperti nantinya kalian sebenarnya sudah merasakan ya, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang bergerak di sini ya, di bawah permukaan, di mana kalian di sini feeling-feeling itu sudah muncul. Cuman kalian masih belum tahu ya apa yang sedang, apa yang akan berubah gitu ya, apa yang akan terjadi pada kehidupan kalian. Tapi di sini kalian sudah merasakannya bahwa akan ada sebuah kedatangan sesuatu gitu ya, dengan energi vibes di sini yang semakin meningkat gitu. Dan ini selaras dengan Seven Chakra tadi ya. Mungkin teman-teman di sini akan semakin jelas ketika kalian melakukan meditasi yang hubungannya dengan Seven Chakra ya, atau kalian mendengarkan solfeggio frekuensi yang meningkatkan kemampuan crown chakra ya, crown chakra energi di situ ya. Jadi apapun itu kegiatan spiritualnya silakan dilakukan ya, yang kaitannya dengan chakra ketujuh di sini ya. Oke, mari kita masuk ke dalam dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, 3 energi utama untuk teman-teman Capricorn di sini. Apa yang mereka rasakan, apa intuisi apa yang akan muncul dalam hati mereka terkait apa dengan Seven Chakra ini, apa yang mesti mereka awakening, sensing. Oke, kartu pertama, energi pertama, Seven of Cups ya, jelas sekali ya, ada sebuah ilusi di sini ya. Kalian seperti merasakan sesuatu tapi itu masih belum jelas. Lalu kemudian energi kedua, the Justice, Libra energi. Lalu kemudian ada energi the Moon ya. The Moon di sini ya, Scorpio Pisces energi ya. Oke, bottom of the deck, the Emperor. Ya, ini Taurus energi, Taurus Capricorn energi. Ya, dengan adanya the Emperor di sini ya, ini juga salah satu lumayan power card kalian ya, dengan adanya energi the Emperor di sini ya.
Jadi kalian di sini seperti intinya kan ya itu tadi ya, saya merasakan bahwa kalian di sini merasakan ada sesuatu yang akan datang di kehidupan kalian, ada sesuatu yang akan berubah di kehidupan kalian. Cuman kalian di sini masih berjaga-jaga ya. Kembali lagi The Emperor di sini dia menggunakan baju zirah perang di balik mantelnya ini ya. Jadi suatu saat ketika perang itu datang dia ready untuk take a fight gitu ya. Jadi intinya dia menunggu ada sesuatu yang datang. Cuman kalian di sini masih duduk tenang gitu ya, duduk tenang merasakan vibes-nya itu semakin meningkat gitu ya. Itu dengan adanya energi The Emperor. Lalu kemudian uh, di energi pertama itu ada energi Seven of Cups ya. Di masa lalu ada sebuah energi yang membingungkan. Di sini ya kalian seperti dihadapkan pada sebuah ilusi gitu ya di masa lalu gitu ya. Jadi ada sebuah kabut yang menyelimuti kalian. Ya, kalian seperti kebingungan ini apa yang mau datang itu ya. Kalian seperti itu tadi ya dengan adanya energi, dengan adanya kartu vibes di sini ya. Kalian merasakan sesuatu, sensing something. Unexplainable feelings, listening to intuition. Jadi di sini kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian ya ketika bingung atau dihadapkan pada banyak possibilities gitu ya yang membingungkan. Lalu kemudian energi kedua saat ini kalian ada energi the justice ya, kalian berusaha untuk balance, menyeimbangkan kehidupan kalian ya, baik dari segi material, spiritual, relasi gitu ya. Itu kalian berusaha untuk menyeimbangkan, bisa jadi juga the justice di sini adalah energi karma ya teman-teman ya, karma dari semesta sendiri, ada sesuatu hal yang sudah kalian lakukan di masa lalu, cuman ya di masa lalu ini apapun itu ya karma ataupun dharma dan itu tinggal menunggu untuk dituai gitu ya, dan kalian sudah merasakannya bahwa apapun yang akan kalian tuai ini akan segera tiba masanya gitu ya, dengan adanya energi the justice, dan kalian di sini berusaha untuk menyeimbangkan energi kalian sebelum masa tuai itu datang gitu ya, masa penuaian itu datang. Oke, lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi temun ya. Energi temun ini adalah fear of energi ya, energi ketakutan. Kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian. Kalian tetap maju ke depan dengan cukup hati-hati gitu ya. Kembali lagi energi temun di sini banyak distraksi ya teman-teman ya. Banyak hal yang mendistract kalian, energi-energi yang masuk gitu ya. Tapi kalian di sini memilih untuk tetap seimbang gitu ya, take a steady aim gitu ya, berjalan pelan ke depan gitu ya, dengan didasarkan pada intuisi kalian ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk tiga energi ini, mohon bantuan semesta. Klarifikasi lebih lanjut untuk tiga energi utama Capricorn ini, yaitu Seven of Cups, The Justice, dan The Moon. Oke, let's play the deck. Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan The Strength, Leo energi. Lalu kemudian Two of Swords. Lalu kemudian Three of Swords. Ya, banyak energi Three of Swords ya akhir-akhir ini, tapi saya merasakan bahwa Three of Swords di sini itu lebih pada ya ini terjadi di zodiak-zodiak sign lain ya teman-teman Capricorn ya. Dan ini banyak di bumi, banyak di energi Earth energi ya, dengan Virgo, Taurus juga seperti itu. Dimana kalian di sini tampaknya menyembuhkan sebuah luka di masa lalu yang menyebabkan kalian tidak bisa maju ke depan gitu ya dengan leluasa gitu ya. Lalu kemudian The Justice di sini diklarifikasi dengan Five of Pentacles. Lalu kemudian The Justice, Justice diklarifikasi dengan Justice ya, nice energinya ya. Lalu kemudian King of Cups. Lalu energi King of Cups ini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Itu water sign. Lalu kemudian The Moon di sini diklarifikasi dengan The Devil, Capricorn energi. Lalu kemudian The Hierophant, Taurus energi, nice. Lalu kemudian Page of Swords ya.
Bottom of the deck the moon, teman-teman ya. Oke, iya dengan bottom of the deck the moon di sini tampaknya kalian ya itu tadi yang kalian masih tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan adanya energi the moon di sini ya. Dan kalian di sini seperti ya karena takut itu tadi ya. Jadi kalian merasa terkungkung, merasa kecil gitu ya, merasa tidak mampu gitu ya. Padahal sebenarnya di sini kalau misalnya dilihat ya kucing ini berkaca pada danau ini dan ternyata di danau ini refleksinya adalah seekor panther gitu ya yang jauh lebih pemberani gitu ya. Jadi kalian di sini diminta untuk be brave apapun itu ya, bergerak maju ke depan, abaikan saja distraksi-distraksi ini dan lihat saja pergerakan planet ya, terutama dengan adanya pergerakan bulan di sini. Kembali lagi ya kemarin di full moon di Sagittarius ya, banyak iluminasi, banyak hal-hal yang dicerahkan gitu ya, yang diterangkan ke permukaan gitu ya terkait apa-apa saja yang sudah mengikat kita. Dan di sini di Uranus in Gemini square dengan North Node-nya bulan ini semakin kita untuk terdorong untuk mengeksekusi itu ya, memotong rantainya, memotong ikatannya, dan kita bergerak untuk semakin bebas gitu ya, dan kita diminta untuk tidak takut-takut dengan adanya ketidaktahuan yang ada di depan ya. Kita memang tidak tahu apa yang ada di depan teman-teman, tapi kita berpasrah saja, kita yakinkan saja bahwa, yakini saja bahwa ya semesta itu akan selalu berada di sisi kita, ada di dalam diri kita. Kita merupakan bagian dari semesta ya. Jadi tentunya semesta tidak akan menyakiti dirinya sendiri di sini ya. Itu dengan adanya energi the moon. Lalu kemudian kartu pertama tadi Seven of Cups diklarifikasi dengan the Strength, Two of Swords dan Three of Swords. Jadi di sini ada sebuah perkembangan energi ya dari mulai jadi kalian di sini tampaknya ada sebuah the strength di sini, ada sebuah inner fortitude ya, kalian memberanikan diri untuk memperkuat mental kalian, lalu kemudian kalian seperti akhirnya memilih sebuah path ya, sebuah jalur gitu ya, sebuah jalur hidup. Dan ini jalur hidup ini yang dengan adanya pemilihan jalur hidup ini itu kalian seperti ya menyembuhkan sebuah luka di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi Three of Swords ini menyembuhkan, ini healing ya, kembali lagi ya, itu teman-teman ya. Jadi apapun kabutnya kalian memberanikan diri gitu ya dengan adanya Seven of Cups di sini. Jadi saya merasakan di sini bahwa di masa lalu mungkin sebelum full moon di Sagittarius ini ya teman-teman ya, kalian masih bingung apa yang harus kalian lakukan, kalian maju ke depan itu pros and cons-nya itu kalian masih tidak tahu gitu ya dengan jelas. Dan dengan adanya full moon di Sagittarius kemarin itu tampaknya membuat kalian semakin terdorong untuk take a leap of faith ya, itu ya. Jadi terjun bebas, tidak mempedulikan, wis pokoknya dari 7 cup ini sudah pilih salah satu gitu ya. Jadi kalian sepertinya memilih salah satu path di sini, dan dengan adanya kalian melakukan itu menyembuhkan diri kalian yang mungkin selama ini takut untuk memilih jalur atau lebih memilih untuk mendengarkan orang lain ya, mendengarkan saran-saran orang lain. Jadi mungkin ini kali pertama kalian mendengarkan isi hati dan diri kalian dari di dalam diri kalian sendiri, keinginan yang benar-benar keinginan kalian sendiri. Lalu kemudian the justice di sini, energi kedua, energi saat ini diklarifikasi dengan Five of Pentacles, the justice dan King of Cups. Ya ini di sini kalian seperti intinya ya kembali lagi ya, kalian memberanikan diri untuk terlibat gitu ya. Saya merasakan di sini dengan adanya Five of Pentacles di sini adalah kartu keterlibatan menurut saya ya. Gitu ya, dengan adanya Five of Pentacles di sini intinya ibu dan anak ini hanya perlu untuk masuk ke dalam rumah ini ya untuk mendapatkan kehangatan, makanan, minuman dan semuanya ya yang dia butuhkan, daripada di luar di sini hujan salju gitu ya. Jadi intinya di sini adalah sebuah keterlibatan. Jadi pilihlah sebuah keterlibatan, kalian di sini memilih sebuah jalur hidup gitu ya. Lalu kemudian ya ini merupakan karma kalian ya, ada kaitannya justice di sini adalah karma kalian.
gitu ya, ada kaitannya dengan karma kalian, karma yang harus kalian jalani di kehidupan ini, atau karma atau dharma yang harus kalian terima karena ada sesuatu yang pernah kalian lakukan di masa lalu atau di past life-nya kalian ya. Itu. Lalu kemudian di sini juga diklarifikasi dengan King of Cups ya. Ini kalian memberanikan diri ya, mempertebal hati. Di sini memperkuat hati tadi ya. Ini Cancer, Scorpio, Pisces, bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang berzodiak water base ya, Cancer, Scorpio, Pisces, dan bisa jadi juga teman-teman dengan adanya energi Cancer di sini ya, Scorpio energi King of Cups energi di sini banyak energi Scorpio ya. Merkuri masuk ke Cancer. Lalu minggu depan Venus Jupiter conjunction di Cancer. Jadi intinya di sini energi hati kalian sudah merasa dikuatkan gitu ya. Dengan adanya pergerakan planet ini secara tanpa kalian sadari gitu ya. Dengan adanya energi King of Cups di sini. Lalu kemudian di masa yang akan datang The Moon diklarifikasi dengan The Devil, Your Power Card, The Hierophant, dan Page of Swords gitu ya. Jadi intinya di sini kembali lagi dengan adanya kartu The Devil di sini kan kalian seperti ya seperti ada sebuah drive ya di sini ya, ada sebuah ego, ada sebuah yang membuat kalian untuk mendobrak gitu ya, mendobrak apapun itu yang selama ini mengikat kalian gitu ya. Dan kemudian harapan di sini adalah sebuah blessing teman-teman ya, bisa jadi ini adalah juga marriage card. Mungkin yang lalu kalian takut-takut untuk menikah gitu ya, tapi takut-takut untuk melakukan sesuatu gitu ya, tapi ini kalian memberanikan diri gitu ya dengan cari-cari informasi gitu ya. Kembali lagi The Moon di sini adalah sebuah kartu yang dimana kalian nanti akan ke depan akan berjalan dengan banyak distraksi, banyak hal yang menakutkan kalian, tapi kalian diminta fokus pada tujuan gitu ya, bergerak maju ke depan pelan-pelan gitu ya. Dan kalian di sini tidak terburu-buru dengan adanya energi The Moon di sini, karena The Moon di sini adalah malam hari ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi The Moon di sini juga diterangi oleh bulan sendiri ya. Jadi kembali lagi perhatikan pergerakan bulan di setiap minggunya ya. Ya, kita kemarin ada di full moon di Sagittarius, ada sebuah kebebasan yang membebaskan diri kita dan akan diperkuat nanti dengan adanya Uranus di Gemini square dengan kutub utara bulan di sini ya. Jadi akan semakin membuat kita memberanikan diri untuk melakukan apapun itu yang sebelumnya kita takut-takut gitu ya. Itu lalu kemudian ya kalian seperti mencari-cari, memberanikan diri untuk mencari-cari informasi gitu ya dengan adanya energi Page of Swords. Bisa juga di sini juga akan ada pesan yang masuk ke dalam kehidupan kalian ya. Ada sebuah pesan di sini dengan adanya Page of Swords di sini, pesan awal. Mungkin kalian akan mendapatkan sebuah pesan yang selama ini kalian tunggu-tunggu gitu ya dengan adanya Page of Swords di sini ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait hal ini. Oke, mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Capricorn di sini. Oke, saya masih tergelitik ya untuk membuka bottom of the deck-nya. Kembali lagi untuk energi awal, untuk klarifikasi di awal tadi, bottom of the deck-nya The Emperor. Ya, diikuti dengan Page of Pentacles. Jadi tampaknya akan ada sebuah informasi terkait finansial, lalu kemudian Ace of Cups. Ya, ini akan ada sebuah pernyataan cinta ya dengan adanya Ace of Cups di sini, lalu kemudian Seven of Wands, kalian seperti menahan diri gitu ya, takut-takut untuk menerima apapun ini bentuk blessingsnya.
Kemudian Wheel of Fortune ya, The Wheel of Fortune di sini Sagittarius energi ya, kembali lagi full moon di Sagittarius kemarin ya. Jadi tampaknya ya kalian seperti diminta untuk memutar roda keberuntungan gitu ya. Dengan kalian di sini Wheel of Fortune di sini lebih pada yaitu karma and dharma ya, sesuatu hal yang berputar kembali pada diri kalian gitu ya. Itu di sini bisa jadi juga ada sebuah keberuntungan ya dengan adanya kalian apa itu menerima apapun ini bentuk dukungan finansial dan dukungan moral gitu ya dengan adanya Ace of Cups di sini ya, Ace of Cups dan Page of Pentacles di sini ya. Itu kalian seperti intinya tidak menginginkan itu, tapi sebenarnya ini adalah sebuah karma ya, Wheel of Fortune ini yang membuat kalian nantinya akan kuat gitu ya. Itu. Lalu kemudian untuk clarifiernya, bottom of the deck tadi The Moon ya, mengklarifikasi energi ketiga, dijelaskan juga, diterangkan juga dalam energi ketiga. The Moon di sini diikuti dengan Ten of Swords ya, ada sebuah energi pelepasan ya, mengakhiri sebuah apapun itu, hubungan, pikiran, relasi. Lalu kemudian Seven of Swords di sini adanya sebuah strategi atau deception ya. Di sini ya ada sebuah kebohongan dengan adanya pencurian, Seven of Swords di sini ya. Lalu kemudian The Lovers gitu ya, ada sebuah tadi energi manipulasi. Lalu The Lovers di sini adalah penemuan sebuah cinta sejati gitu ya, sebuah pilihan, keselarasan pilihan antara maskulin dan feminin menuju pada satu arah. Kalian take decision di situ, ada sebuah keputusan yang kalian ambil. Kemudian Seven of Wands lagi teman-teman. Jadi intinya kalian di sini berusaha kekeh untuk mempertahankan apapun ini ya. Mempertahankan apa? Saya merasakan di sini kalian mempertahankan sesuatu di sini ya. Lalu kemudian Six of Cups ya, ini Kinder Spirit ya, ada kaitannya sama anak-anak, ada kaitannya dengan masa lalu kalian ya, masa lalu terkait masa kecil kalian gitu ya. Itu ya, intinya di sini mari kita dengarkan itu tadi ya. Ini ada sebuah ya, sesuatu hal yang ya kembali lagi ada sesuatu hal yang kalian lakukan di masa lalu ya yang harus kalian tuai di sini dan kalian merasakan bahwa itu akan akan segera tiba gitu ya, dan kalian di sini ada sebuah energi ya ambisi gitu ya, ambisi, jadi kalian drive, dorongan untuk the Hierophant di sini adalah teaching energi ya di sini ya, lebih pada saya melihat di sini ya energi sebuah pendidikan, energi sebuah pelajaran gitu ya, kalian seperti mengukuhkan sesuatu dengan adanya energi The Hierophant di sini, dan itu adalah nanti kalian akan menyampaikan sebuah pesan atau kalian akan menerima sebuah pesan di sini ya. Keep going ya teman-teman Capricorn ya, jangan menyerah. Apapun yang terjadi pada kalian ini rasakan saja ya bahwa ini memang tuntunan dari semesta, pemberian dari semesta sendiri ya. Itu oke. Let's split the deck. Saran dari semesta, kalian mendapatkan Five of Cups, lalu kemudian The Judgment, lalu kemudian The Empress. Bottom of the deck, Two of Wands. Oke. Dengan bottom of the deck, Two of Wands di sini kalian diminta untuk merencanakan sesuatu ya, melihat ke depan gitu ya. Kembali lagi di sini kalian nanti diminta untuk melihat ke dunia luar gitu ya. Informasi-informasi apa yang mesti kalian dapatkan gitu ya. Lihatlah ke dunia luar ya. Masih banyak orang-orang di luar sana itu yang notabene mungkin jauh lebih menderita dari kalian dengan adanya energi Two of Wands di sini ya. Itu kalian pun juga diminta untuk memplanning terkait masa depan kalian gitu ya, di kehidupan yang baru ini gitu ya. Nanti ke depan kalian bakal apa-apa aja yang mesti kalian lakukan
gitu ya, dengan energi Two of Wands di sini. Ya, lalu kemudian semesta juga berkata Five of Cups di sini adalah fokus pada Two of Cups ya, fokus pada Two of Cups yang masih ada. Gitu ya. Jadi jangan menyia-nyiakan ini ya. Intinya ini pemberian dari semesta sendiri. Masih ada kok orang-orang di sekitar kalian yang patut untuk kalian sayangi, yang butuh kasih sayang kalian ya di sini ya. Abaikan saja orang-orang yang sudah menyakiti hati kalian gitu ya dengan adanya energi Five of Cups di sini. Lalu kemudian semesta juga berkata ya sadarilah itu ya. Bangunlah dari tidurmu, sadarilah bahwa ini sesuatu hal yang memang diberikan semesta untuk kamu, untuk supaya ya kamu lebih baik ya dengan adanya energi The Judgment di sini ya, bebaskan dirimu gitu ya. Itu dengan adanya energi The Judgment di sini, semesta sendiri yang akan memberikan insight-nya gitu ya, yang akan membuka cakrawala pikiran kalian gitu ya dengan adanya Seven Chakra Archangel Uriel di sini ya. Jadi teman-teman Capricorn silakan meditasi ya. Dengarkan apa kata hati kalian melalui semesta. Semesta ada dalam diri kalian kok teman-teman ya. Tidak jauh-jauh. Kalian tidak akan perlu cari di luar rumah. Karena masalahnya semesta ada dalam diri kalian. Dan di sini ada energi The Empress ya. Energi The Empress di sini kalian diminta untuk merawat diri ya. Diminta untuk merawat diri. Self care gitu ya. Cintai diri kalian sendiri gitu ya, cintai diri kalian sendiri dan cintai orang-orang yang ada di sekitar kalian. The Empress ini juga mother energi ya, ada sesuatu hal yang kalian bawa gitu ya, entah itu ide sebuah usaha, ide sebuah pekerjaan, atau kalian literally mengandung di sini yang dimana itu adalah ya pemberian dari semesta sendiri, itu rezeki dari semesta ya. Ada sesuatu hal ya, kembali lagi ya, orang ini, perempuan ini mengandung bumi gitu ya. Bisa dibayangkan bumi di sini adalah energy of abundance. Ya, dengan adanya apa yang akan kalian munculkan atau kalian lahirkan ke dunia ini itu akan memberikan abundance tersendiri untuk kalian gitu ya. Jadi rawatlah itu adalah pemberian dari semesta ya. Ini merupakan karma dan dharma dari masa lalu yang harus kalian tuai, yang harus kalian jaga dan harus kalian jalankan. Apapun itu pelajarannya ya. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat dengan monologi oracle. Mohon bantuan semesta monologi oracle untuk teman-teman Capricorn di sini. Oke, let's play the deck. Capricorn, kalian mendapatkan full moon eclipse, conclusion are within reach. Jadi nanti akan ada sebuah ya konklusi ya. Kembali lagi saya membaca tadi di masa yang akan datang ada energi Page of Swords ya, dimana nanti kalian akan mendapatkan sebuah informasi ya, ada sebuah pesan di situ ya, di masa yang akan datang yang nanti akan intinya adalah menyelesaikan kondisi kalian yang saat ini sedang berjalan dalam kegelapan tadi ya, the moon tadi itu ya. Oke, mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle. Semesta mohon bantuan Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Capricorn di sini. Animal Spirit apa yang perlu mereka adaptasi untuk menjalani kehidupan di dunia ini saat ini. Oke. Capricorn, kalian mendapatkan Dragon Spirit Supernatural. Nice. You are the ancient wise sage. You can shapeshift at will. Mastery is your destiny. Rise with dignity. Jadi di sini ya kalian diminta untuk ya kalian bangkit ya, bangkit dari intinya apapun ini energi yang menahan kalian gitu ya di masa lalu yang membuat kalian sakit hati gitu ya.
Yakinlah bahwa kalian di sini adalah ancient wise gitu ya. Dan uniknya lagi teman-teman ya, naga ini berdiri di atas bulan sabit gitu ya teman-teman. Kembali lagi lingkaran ya, lingkaran. Ada sesuatu yang dijaga oleh semesta di sini, saya merasakan ya. Ada sesuatu yang dijaga oleh semesta di sini. See? Somehow saya melihat ada sebuah kesamaan di sini ya. Ada sesuatu yang sedang dijaga oleh semesta di sini. Jadi hati-hati ya teman-teman Capricorn ya. Hati-hati. Dalam artian di sini kalian tampaknya saya merasakan kalian membawa sebuah misi di mana apapun itu misi kalian itu memang eh, tugas ya, seperti PR dari semesta buat kalian gitu ya. Itu. Oke, teman-teman Capricorn, sampai di sini dulu pesan-pesan dari semesta dan saya. Terima kasih sudah berkunjung teman-teman Capricorn. Semoga pesan ini tersampaikan ya. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya. Terima kasih juga buat Capricorn, teman-teman Capricorn yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya ya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Capricorn. Salam satu semesta. Terima kasih.